Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi ya. Dan untuk pembahasan di video saya kali ini, saya akan bahas tentang sawit liar ya, atau yang biasa kita sebut dengan bibit sawit cabutan ya. Ini karena kita memang dapatnya dari pertumbuhan sawit liar dan kita cabut kemudian kita tanam ya. Jadi dalam hal ini saya tidak pernah menyalahkan untuk rekan-rekan yang sudah membudidayakan tanaman kelapa sawit dari hasil cabutan ini ya. Jadi untuk video saya kali ini saya akan sharing ya. Mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa rekan-rekan dapat ya dari video saya kali ini. Jadi untuk mendapatkan performa yang baik dari hasil sawit cabutan ini ada karakter tertentu ya untuk kita tanam biar supaya nanti sawit dari hasil cabutan kita bisa berbuah ya. Jadi tidak boleh asal-asalan untuk menanam bibit sawit cabutan ini ya. Dan seperti rekan-rekan lihat ya, ini adalah sawit liar dan tumbuh ya. Ada performa buahnya banyak juga ini ya. Jadi untuk lain-lainnya ada sebagian yang tidak berbuah. Maka dari itu untuk video saya kali ini saya akan share ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi karakter tertentu nanti saya akan jelaskan ya untuk rekan-rekan. Jadi biasanya untuk rekan-rekan di rumah ini yang tidak bisa mendapatkan bibit asli, saya tidak menyalahkan ya. Kemungkinan besar ada kesemangatan besar dalam ingin membudidayakan tanaman kelapa sawit tapi kekurangan modal ya. Jadi makanya menggunakan bibit cabutan atau bibit liar ini, dan saya akan terangkan di sini untuk rekan-rekan pembudidaya tanaman kelapa sawit ataupun yang hendak menanam kelapa sawit ya dari hasil berburu, yaitu mencari bibit cabutan. Ada karakter tertentu ya harus kita perhatikan agar nanti bibit cabutan yang kita dapat bisa berbuah dengan baik ya. Jadi kalaupun bibit cabutan ini kita rawat dengan baik dan kita mendapatkannya dengan karakter yang bagus, akan ada performa ya. Dan bisa dilihat ya untuk rekan-rekan, ini adalah sawit asli atau sawit varietas asli, bukan cabutan. Namun di sisi-sisi perkebunan sawit ini ada tumbuh sawit liar ya. Dan ini saya akan gunakan menjadi bahan untuk topik pembicaraan kita hari ini ya. Dan di sini sangat banyak sekali ya. Jika saya berjalan di arah sana akan banyak sekali ditumbuhi bibit liar ya, sawit liar tumbuh sendiri ya. Nah, bisa dilihat. Oke, kita akan langsung aja bahas ya tentang pemilihan atau karakter sawit cabutan yang harus kita pahami ya. Biar nanti kalau sudah kita tanam bisa berbuah. Jadi langkah pertama rekan-rekan di rumah jika ingin, nah ini sudah ada sampelnya di sini ya. Jika ingin menanam bibit cabutan, usahakan mendapatkan jenis sawit yang seperti ini ya. Jadi untuk pertama lihat dari daunnya. Daunnya jika mekar seperti ini sangat baik sekali untuk ditanam. Kemudian untuk performa meningginya biasanya sangat lambat ya. Dia mekar ke samping dahulu baru meninggi kemudian. Jadi bisa diperhatikan langkah pertama dalam pemilihan bibit cabutan ini harus kita pahami ya. Nanti biar berbuah sawitnya yang kita tanam. Nah seperti ini. Ini adalah contoh atau sampel. Jadi sangat membantu sekali ya dalam pembuatan video saya. Sudah ada berdekatan dengan sawit yang berbuah. Dan untuk yang tidak layak untuk kita tanam, ciri-cirinya sangat jelas sekali ya. Dia lebih cepat perkembangannya, untuk meningginya lebih cepat, dan biasanya cungkring ya dari pokok sawit cabutannya. Jadi seperti ini jangan kita ambil. Jadi harus bisa ya kita untuk memilih. Jadi jika ada lagi yang seperti ini, jadi pertama-tama kita lihat dari daunnya. Daun sawit yang layak kita tanam adalah mekar seperti ini. Dan biasanya di bagian sela daunnya ini ada bulu ya, atau semacam rambut. Dan disitu biasanya kita sebut dengan
sawit seperti ini dengan sawit betina, dan sawit seperti ini kita sebut dengan sawit jantan ya. Jadi untuk tanda-tanda sawit yang layak kita tanam dari hasil cabutan atau kita dapatkan di alam liar, Bapak harus sangat paham ya. Jadi usahakan dalam memilih bibit kelapa sawit, cari yang daunnya melebar ya, dari pertumbuhan awalnya seperti ini. Ini sangat layak ditanam. Kemudian untuk pertumbuhan meninggi melambat, biasanya sawit cabutan ini yang baik adalah pertumbuhan mekarnya sangat baik sekali ya. Jadi bukan dari pertumbuhan meningginya. Dan seperti inilah jika sudah kita dapat bibit sawit cabutan dari karakter ini ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini ada performa ya, tidak pernah dirawat, tidak pernah dipupuk, tidak pernah dikastrasi. Ini sudah berbuah untuk sawit liarnya. Jadi bukan tidak bisa ya kita tanam sawit dari hasil cabutan atau sawit liar, tapi memang di sini untuk performa dari sawit cabutan ini tidak sebagus dari bibit sawit asli ya. Tapi apa daya, jika memang kita mempunyai kesemangatan tinggi ingin memiliki kebun sawit, tapi untuk beli bibit sawitnya belum mampu atau tidak mampu, kita bisa usaha dengan memilih bibit sawit cabutan seperti ini ya. Jadi ini tidak ada salahnya. Saya memahami untuk rekan-rekan yang sangat ingin mempunyai lahan sawit namun kekurangan modal ya untuk membeli bibit kelapa sawit yang asli. Jadi tidak ada masalah untuk performa. Tapi untuk performa ini biasanya sesuai dari mana bibit ini berasal Pak ya. Jadi untuk performa bibit cabutan ini sesuai dari performa bibit dari mana kita berasal ya. Artinya performanya seperti itulah Pak ya. Jadi tidak bisa untuk selebat dari bibit kelapa sawit yang kita dapat dari pembelian asli ya. Untuk performa bibit sawit cabutan ini ya seperti itulah. Jadi kita kalau bilang buahnya lebat, buahnya ada, tapi tidak selebat dari performa sawit asli atau yang kita beli asli yang mempunyai sertifikat ya. Ini adalah sawit asli, sertifikat asli. Dan di bagian samping-sampingnya ditumbuhi dengan sawit liar. Nah, inilah yang namanya bibit sawit cabutan ya. Oke, semoga untuk rekan-rekan yang ingin membudidayakan tanaman kelapa sawit yang belum mempunyai pengetahuan tentang memilih bibit kelapa sawitnya, dengan adanya video ini bisa membantu ya. Niat saya hanya sharing. Semoga sukses untuk rekan-rekan pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada ya, dengan jenis bibit apapun yang ditanam. Intinya jangan pernah melupakan pemupukan ya. Jadi untuk performa sawit ini tergantung bagaimana kita memberi makan si sawit ini ya. Jadi walaupun bibit abal-abal ataupun bibit cabutan seperti ini, jika kita memperhatikan dengan baik, perkembangannya bisa memberikan kita harapan yang sesuai ya. Jadi rawatlah kebun rekan-rekan di rumah dengan baik, dengan pemupukan yang baik, penanganan gulma, kemudian kita tidak pernah bosan ya untuk belajar ilmu baru tentang tanaman kelapa sawit ini ya. Oke, mungkin sampai di sini video yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa rekan-rekan dapat ya dari video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.